Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya channel Saung Kondang ya. Baik, kali ini saya akan sedikit memberikan informasi terkait BPS ya. BPS itu bukan badan statistik ya, bukan pusat statistik, tapi BPS di sini adalah bidang pengolahan sampah lingkup RW. Jadi di tiap RW, di setiap RW di Pemprov DKI itu ada namanya BPS. Jadi si RW ini mengeluarkan struktur baru ya untuk pengolahan sampah di lingkup rukun warga. Jadi dasarnya itu adalah peraturan gubernur nomor 77 tahun 2020. Jadi Pemprov DKI itu mengeluarkan peraturan gubernur terkait pengolahan sampah lingkup rukun warga. Jadi setiap RW wajib mengeluarkan atau mengolah sampah secara mandiri dengan mengeluarkannya struktur baru yaitu BPS. Di dalam peraturan gubernur itu sendiri BPS ada 3 orang ya, atau 3 struktur, yaitu kalau kita baca di Pergub 77-nya, pengurus bidang pengolahan sampah lingkup RW itu dari ketua bidang, terus seksi operasional, dan seksi sosialisasi dan pengawasannya. Jadi ada 3 orang yang nantinya 3 orang ini itu mengelola sampah lingkup rukun warga. Dalam artian mengelola di sini, beliau-beliaulah yang membuat program gitu kan. Jadi bagaimana caranya si sampah di lingkup rukun warga ini tidak lagi memakai pihak ketiga. Jadi langsung dikelola secara mandiri agar si sampahnya ini tidak dibuang ke TPS T Bantar Gebang ya. Sebagaimana kita ketahui, TPS T Bantar Gebang itu sudah overload. Jadi ini salah satu usaha atau salah satu bentuk ikhtiar dari Pemprov DKI untuk mengatasi atau menanggulangi terkait permasalahan sampah. Nggak di mana-mana memang sampah ini menjadi masalah, terutama di Indonesia ya. Ketua bidang pengolahan sampah ini membuat program jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang. Yang tentunya di dalam Pergub 77 ini bahwa di setiap RW wajib ada bank sampah. Nah, si bank sampah ini ada di programnya, ada di bawah BPS. Dia memaksimalkan pengolahan sampahnya lewat bank sampah. Kenapa pakai bank sampah ya? Karena dianggap bahwa dengan cara menabung, karena memang ini bank sampah, jadi dengan cara menabung si nasabah ini atau si warga ini tidak membuang sampah ke bank sampah, jadi tidak berakhir lagi di TPS. Baik, terkait program BPS ini, jadi si BPS itu membuat program rencana kerja pengolahan sampah. Jadi kegiatannya misalkan 1, sosialisasi pengolahan sampah. Jadi si BPS ini bermitra dengan LMK ya di tingkat RW, sosialisasi terkait pengolahan sampahnya ke warga gitu kan, beserta dibantu dengan bank sampah tentunya. Jadi si bank sampah ini yang melaksanakan dan si BPS inilah yang membuat program. Jadi si bank sampah ini ikut terjun ke nasabah untuk memilah sampah dari rumah. Memilah sampah itu bukan berarti sampah yang udah di tong sampah terus dipisah. Itu namanya bukan memilah, tapi mulung namanya. Jadi memilah itu ketika si sampah itu misalkan nih saya masak mie gitu kan, ketika
bungkusnya saya buka, mie-nya saya masukin ke tong sampah, ya salah. Maksudnya dimasukin ke, kita masak ke wajan. Nah, si plastik ini, kemasannya ini, kemasan mie-nya ini tidak dibuang ke tong sampah, tapi dimasukkan ke tempat pemilahan. Dalam artian, jadi kita di dapur itu harus, atau di rumah kita itu menyediakan tempat untuk pemilahan sampah. Jadi ada 3 jenis, misalkan sampah plastik, sampah botol, sampah organik. Jadi si sampah plastiknya itu, yang plastik ya ke plastik, nanti misalkan bungkus kopi, mie, terus snack yang lainnya lah. Nah, terus si plastik ini nanti dipilah gitu kan. Untuk yang sampah organiknya juga sama seperti itu. Kenapa kita harus memilah sampah dari rumah? Karena sampah yang dibawa dari luar ke rumah itu adalah tanggung jawab kita sendiri sesuai amanat undang-undang tahun 2018 ya. Jadi sampah itu tanggung jawab individu masing-masing gitu. Jadi jangan merasa kita sudah bayar sampah atau iuran sampah, merasa tinggal buang aja ke tempat sampah, nanti akan dibuang ke TPS. Itu bukan bukan malah memecahkan masalah kalau seperti itu. Jadi malah tambah masalah, karena biaya operasional pengolahan sampah itu sangat besar. Pemprov DKI saja untuk mengeluarkan CSR di Bantar Gebang itu, sekitaran Bantar Gebang itu membutuhkan biaya sekitar 1, T ya. Ini informasi dari JRC ya. JRC itu Jakarta Recycle Center yang ada di Bantar Gebang. Nah, ketika sampah itu sudah dipilah dari rumah, nanti tugasnya si BPS sama si bank sampah yang mencatat. Misalkan karena di Pemprov DKI ini setiap RW sesuai amanat peraturan Gubernur 77 ini, jadi di setiap RW harus ada budidaya maggot, bukan budidaya maggot. Jadi pengolahan sampah organiknya itu melalui maggot. Maggot itu lava BSF ya. Jadi kadang memang di Jakarta itu sudah ada 147 RW percontohan dalam pemilahan sampah di lingkungan ya. Jadi sampah organiknya dikelola sama maggot, sampah anorganiknya itu dipilah, dipisah. Nanti yang sampah kemasan plastiknya itu bisa bernilai uang, ataupun memang di recycle, bisa digunakan lagi, diolah ulang gitu kan. Nah, si BPS ini itu selain tadi membuat format atau program, jadi beliaulah tugasnya membuat jadwal ya. Jadi jadwal, misalkan hari Senin itu pengambilan ke warga atau ke rumah sampah mudah terurai, atau misalkan sampah plastik gitu kan. Nah, untuk sampah organik itu setiap hari diambil, karena untuk menghindari pembusukan. Jadi karena sampah organik kan mudah busuk gitu. Jadi BPS lah yang membuat jadwal itu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, untuk pelaksanaan pengambilannya itu bekerja sama atau bermitra dengan bank sampah. Jadi si uang iuran sampah ini dari warga itu tidak lagi memakai pihak ketiga. Lalu pertanyaannya, bagaimana untuk masalah sampah residunya gitu. Nah, si BPS ini tugasnya itu adalah berkolaborasi dengan Satpel, Satuan Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup yang ada di kecamatan. Beliau-beliaulah yang berkoordinasi ke Satuan Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup. Misalkan ada sampah residu
yang memang sampah residu ini tanggung jawabnya pemerintah. Dalam hal ini kalau di kecamatan itu Satuan Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup. Beliaulah yang berkoordinasi misalkan sampah-sampah yang misalkan baterai, lampu kayak gitu-gitu. Nah, beliaulah yang mereka yang berkoordinasi, entah itu misal pengambilannya 2 hari atau 3 hari atau memang setiap hari ada pemantauan. Tapi kalau setahu saya untuk saat ini itu di setiap RW itu ada pendampingan dari satuan pelaksana, 1 orang atau 2 orang setiap harinya. Ketika jadwal itu sudah ada yang dibuat oleh BPS, mereka terjun langsung bersama bank sampah. Jadi mereka yang mencatat. Tolak ukurnya untuk pengolahan sampah ini zero waste dari suatu lingkungan, satu RW itu dari sampah residunya. Karena sampah organik sudah tadi sampai pakai maggot, sampah anorganik itu bisa bernilai uang, bisa ke pengepul ataupun ke BSI, Bank Sampah Induk. Nah, yang wajib warga Jakarta ketahui ketika masalah BPS ini itu si BPS ini punya tanggung jawab punya tanggung jawab ke RW. Nah, RW yang punya tanggung jawab ke kelurahan, karena semakin sedikit si sampahnya ini keluar atau ke TPS, maka berarti program BPS ini sudah mumpuni ya. Dan memang tidak mudah tugas BPS ini, karena merubah mindset untuk warga mau memilah sampah itu sangat-sangat susah ya, butuh waktu yang lama. Tapi Pemprov DKI terus berikhtiar ya dengan salah satu cara bentuk ikhtiarnya itu yaitu Pergub 77 tadi ya. Baik, mungkin itu saja terkait penjelasan masalah BPS, karena memang warga DKI wajib tahu BPS. LMK, kemarin kita sudah bahas masalah LMK. Nah, sekarang kita bahas BPS. Jadi struktur organisasi yang ada di lingkup RW, termasuk nanti ada, kalau di DKI itu ada Dasawisma, ada lagi PKK, ya kan, ada Dasawisma. Nanti kita bahas lagi untuk masalah Dasawisma, karena itu berhubungan tetap dengan sampah, pengolahan sampah di lingkungan. Baik, mungkin itu saja untuk saat ini penjelasan masalah terkait BPS, bidang pengolahan sampah lingkup rukun warga. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk channel ini biar lebih berkembang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.